Bab 4342. Aku bukan penipu. Sejauh ini, Sage-Sage hanya memiliki sesepuh dan pengurus selain aku. Tidak ada wakil pemimpin dan itu merupakan satu-satunya posisi yang disediakan untuk teman seiman. Sekte Sage, meskipun saat ini hanya ada lebih dari 100 orang, itu masih berkembang dan bahkan setelah meninggalkan jalan surga, itu akan menjadi tanah lintas daratan Joushu dan Sekte Sage bisa menjadi tempat di mana kamu dapat mewujudkan impianmu. Kata Pak Tua Sage. Lalu apa yang kamu inginkan dariku? Tanya Erikin. Aku tidak meminta apapun darimu, tetapi jika kamu ingin bergabung dengan Sekte Sage, kamu harus mematuhi perintahku dan setia kepadaku. Terima kasih atas apresiasi Anda. Mendengar Pak Tua Sage mulai berbicara omong kosong, Erikin langsung menyela dengan menggelengkan kepalanya. Sayang sekali ketika aku ingin mendapatkan sesuatu, aku suka mengandalkan diri sendiri dan tidak suka dikendalikan oleh orang lain, jadi aku tidak tertarik dengan posisi ini. Teman seiman, kamu tidak setuju, itu wajar saja. Pak Tua Sage sedikit tersenyum, tidak terkejut dengan penolakan Erikin. Karena kamu tidak mengenalku dengan baik dan tidak tahu orang seperti apa aku ini, jika kamu dengan gegabah mengajakmu untuk bergabung dengan organisasi lain yang tidak kamu mengerti atau bahkan memiliki semacam pemikiran negatif, kamu pasti akan menolaknya. Bahkan, kamu mungkin menganggapku sebagai semacam orang yang sedang mencuci otak atau penipu. Apakah bukan? Tanya Erikin. Tentu saja bukan. Aku bukan pembohong atau guru rahasia langit seperti yang kalian pikirkan. Aku adalah orang yang benar-benar memahami segala sesuatu di dunia dan siklus waktu. Aku adalah orang yang disebut orang suci oleh orang lain. Pak Tua Sage dengan bangga berkata, karena kamu orang suci, kenapa kamu tidak muncul sebelum pembukaan jalan surga? Tanya Erikin. Tumbuh kembang setiap orang membutuhkan kondisi tertentu. Ketika waktunya tepat, mereka akan bertransformasi dengan sendirinya dan waktu aku untuk bertransformasi adalah pembukaan jalan surga. Kata Pak Tua Sage. Lelukonmu sangat lucu, tapi kurasa aku harus pergi. Erikin berdiri, siap untuk pergi. Apakah kamu benar-benar akan pergi? Pak Tua Sage berkata dengan lembut. Teman seiman Cheng, kamu dan aku tidak saling kenal, kan? Mengapa kamu tidak mendengarkan apa yang aku katakan dulu? Kamu bukan kultivator dari daratan Joushu, melainkan dari tempat khusus. Erikin tiba-tiba berhenti. Kamu dilahirkan dalam cuaca yang sangat dingin dan kamu diasuh di rumah orang lain sejak kamu masih kecil. Oleh karena itu, kamu diintimidasi oleh orang lain ketika kamu masih muda. Dan secara kebetulan, kamu berkultivasi dan nasibmu berubah sejak saat itu. Kamu menemukan ibumu dan kamu bertemu dengan cinta sejatimu serta banyak teman dekat. Sayangnya, takdir mempermainkanmu dan membuatmu secara tidak sengaja meninggalkan alam asalmu dan datang ke sini setelah melalui banyak liku-liku. Orang ini benar-benar tahu segalanya. Erikin kembali menatap Pak Tua Sage dan menyipitkan matanya. Hatinya sedikit bergetar. Hari ini, Pak Tua Sage mengetahui bahwa dia akan datang dan mengetahui bahwa telah terjadi perselisihan dengan Sekte Sage sebelumnya, tapi Erikin tidak terkejut. Master rahasia langit dapat meramal dunia, menjelajahi masa lalu dan masa depan para kultivator, jadi secara alami dapat menghitung beberapa situasi yang tidak jelas atau akurat. Namun, itu adalah keberadaan umum dan tidak mungkin untuk memperjelas detail tertentu. Tapi kata-kata Pak Tua Sage hampir merangkum semua pengalaman Erikin sebelumnya. Terutama pengalaman di Bintang Biru, karena dipisahkan oleh dunia, bahkan Master Rahasia Langit pun tidak bisa menyelidikinya, bukan?
Tapi hari ini Pak Tua bijak benar-benar menjelaskannya. Dan juga, mengintip rahasia langit akan mendapatkan serangan balik. Orang ini terkenal dengan wawasannya tentang dunia dan semua orang di Sekte Sage mempercayainya. Mustahil baginya untuk meramal dirinya sendiri. Tidak ada guru rahasia langit yang bisa menanggung ramalan sebanyak itu. Melihat Erikin berhenti, Pak Tua Sage pun tertawa. Namun, akan ada secerca energi kehidupan dalam situasi kematian, apalagi situasi yang kamu alami, bukan tidak mungkin untuk pulih. Memasuki jalan surga, yang lain mendambakan warisan dari Dewa Bintang berharap untuk membuat prestasi besar di siang hari. Tapi teman seiman menginginkan hal lain, sehingga kamu dapat kembali ke tempat kamu dulu, tempat di mana keinginan kamu terpenuhi. Melihat pihak lain, Erikin menjadi tercengang dan menjadi semakin bingung. Bagaimana orang ini bisa tahu ini? Jika Anda berbicara tentang yang sebelumnya, Anda masih bisa menyimpulkannya, dan beberapa orang mengetahuinya. Tapi masalah ini, dia hanya menyimpannya di dalam hatinya, bahkan tidak memberitahu Finola Su. Yang lain berjuang untuk warisan Dewa Bintang, tetapi dirinya berjuang untuk mendapatkan kesempatan dikirim ke 10.000 dunia, kembali ke Bintang Biru dan mengadakan pernikahan dengan Finola Su. Bisakah orang ini benar-benar mengandalkan teknik ramalan untuk mengetahui apa yang ada di hatinya? Namun, kamu juga tahu bahwa jalan ini penuh dengan kesulitan dan bahaya. Dengan kemampuanmu, kamu tidak yakin untuk memenangkannya. Melihat ekspresi Erikin, dia secara bertahap tertarik padanya. Pak Tua Sage tersenyum semakin lebar. Dan begitu kamu melewatkannya, kamu mungkin tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk kembali dalam hidupmu. Jadi kamu sangat cemas dan khawatir, mempertaruhkan nyawamu untuk memperjuangkannya, hanya untuk meningkatkan kesempatan itu. Erikin sedikit gemetar, dan matanya menjadi bingung. Apakah dirinya benar-benar cemas? Kalau dipikir-pikir, itu benar, dia bahkan tidak menyadari perubahan mentalitas dirinya. Dan Pak Tua Sage juga tahu hal ini. Terlebih lagi, kamu juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan sarana yang lebih kuat karena beberapa kebetulan, jadi sekarang kamu menjadi lebih cemas, kamu tidak akan ragu untuk menyinggung beberapa orang dan mencoba yang terbaik untuk memperjuangkan lebih banyak kesempatan. Kamu tidak ingin melibatkan siapapun, kamu ingin melakukan semuanya sendiri, tetapi ini terlalu sulit dan bebannya terlalu berat. Pak Tua Sage menggelengkan kepalanya. Dan pada akhirnya, kamu akan gagal dan kalah dari orang yang paling kamu takuti. Apakah aku akan kalah? Apakah yang menang adalah Nico Bai? Memandang si tua yang mengetahui segalanya seperti dewa dalam kabut, Erikin merasa takjub dan hatinya menjadi semakin cemas. Nico Bai sangat kuat dan dirinya memang tidak yakin bisa mengalahkannya. Apalagi dirinya sudah kehilangan kesempatan untuk bersaing memperebutkan teknik dewa dalam tindak lanjut. Tapi seperti yang aku katakan, segala sesuatu di dunia memiliki titik balik, begitu juga kamu. Apa? Tanya Erikin dengan suara serak. Aku. Pak Tua Sage melihat Erikin berangsur-angsur tenggelam dalam keadaan linglung, dengan senyum puas di sudut mulutnya. Setelah sekian lama, efek dupa dan formasi mulai bergejolak. Suasana seperti ini, dipadukan dengan kata-kata yang dia ucapkan, dia telah mencoba berkali-kali tanpa gagal sekalipun. Aku tidak peduli dengan warisan Master Mulia Galaksi, tetapi harus ada seseorang di dunia ini untuk mengakhiri masalah ini, kata Pak Tua Sage dengan penuh emosi. Kekuatan semua pihak di daratan Jiushu telah terlalu lama dipadatkan, entah lemah atau gila. Sudah waktunya bagi seseorang untuk maju dan mengatakan sesuatu dan mengubah segalanya, itulah yang harus aku lakukan.
Selama kamu bergabung dengan Sekte Sage dan membantu aku mendapatkan warisan dari Master Mulia Galaksi, aku dapat membantu kamu memenuhi ketidakadilanmu, bepergian melalui kehampaan, tidak masalah siapa yang memegangnya, yang penting adalah kamu bisa mendapatkan kesempatan ini, kan? Bersambung.